Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berjudul Instrumen dan Mekanisme Keuangan Syariah. Kami yang beranggotakan Asep Malik Ramadan, Dewi Mulyati, Muhammad Ari Hidayat, Nur Afifah Rahmah, dan Yulia Ramadana. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama, konsep dalam instrumen keuangan syariah merupakan aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas atau hak kontraktual untuk menerima atau memberikan uang tunai atau instrumen keuangan lainnya. Jenis instrumen keuangan itu ada 3. Yang pertama, instrumen keuangan dari segi bentuknya. Dari segi bentuknya, instrumen keuangan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu instrumen kas dan instrumen derivatif. Jenis yang kedua adalah investasi. Dalam kaitannya dengan investasi atau pasar modal, instrumen keuangan bisa juga disebut efek. Instrumen keuangan dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, right issue, option, dan warrant. Dan jenis yang ketiga adalah pasar modal. Dalam kaitannya dengan pasar modal, jenis instrumen keuangannya yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Kemudian, instrumen keuangan menurut pandangan Islam. Islam telah menemukan produk dan instrumen baru dengan memperbarui atau mengombinasikan kontrak-kontrak yang dilakukan masa Islam klasik dengan menciptakan produk yang tidak bertentangan dengan agama atau dengan menggunakan kebiasaan, uruf, kebutuhan yang mendesak, daruroh, atau kepentingan umum, maslahah, untuk menjustifikasi penciptaan instrumen-instrumen yang masih bersifat kontroversial. Lalu apa kontrak berkaitan dengan transaksi komersial dan bisnis? Nah, kontrak yang berkaitan dengan transaksi komersial dan bisnis itu ada 4. Kontrak yang pertama adalah kontrak transaksional. Kontrak ini berhubungan dengan sektor transaksi ekonomi real yang memfasilitasi pertukaran, penjualan, dan perdagangan komoditas dan jasa. Kontrak yang kedua adalah kontrak pembiayaan. Kontrak pembiayaan atau financing kontrak menawarkan jalan untuk menciptakan dan memperluas kredit, memfasilitasi pembiayaan kontrak transaksional, dan memberikan saluran untuk pembentukan kapital dan mobilisasi sumber daya antara investor dan pengusaha. Kemudian kontrak yang ketiga adalah kontrak intermediasi. Kontrak intermediasi adalah kontrak yang memfasilitasi pelaksanaan kontrak transaksional dan finansial yang efisien dan transparan. Kontrak ini memberikan seperangkat alat untuk melaksanakan intermediasi keuangan kepada agen ekonomi sekaligus menawarkan jasa profesional atau fee-based untuk aktivitas ekonomi. Dan kontrak yang terakhir adalah kontrak kesejahteraan sosial. Kontrak ini adalah kontrak antara individu dan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi mereka yang kurang mampu. Adapun akad keuangan syariah primer, diantaranya ada mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Ada juga wadiah, qard dan qardul hasan, syarf, wakalah, kafalah, dan hiwalah. Akad-akad tersebutlah yang berlaku dalam instrumen keuangan syariah primer. Kemudian instrumen keuangan syariah sekunder.
Instrumen keuangan syariah sekunder banyak diaplikasikan di lembaga keuangan dalam bentuk pasar modal. Instrumen keuangan sekunder merupakan instrumen turunan dari instrumen keuangan primer. Dalam instrumen keuangan syariah sekunder ada berbagai macam loh. Instrumen penting yang dapat diperdagangkan sebagai hasil pemikiran menurut hukum Islam diantaranya yang pertama adalah dana mudharabah atau mudharabah fund. Dana mudharabah merupakan instrumen keuangan bagi investor untuk pembiayaan bersama proyek besar berdasarkan prinsip bagi hasil. Instrumen ini diperbolehkan menurut hukum Islam. Yang kedua ada saham biasa perusahaan atau common stock. Saham biasa yang diterbitkan oleh perusahaan yang didirikan untuk kegiatan bisnis yang sesuai dengan Islam diperbolehkan. Lalu yang ketiga adalah obligasi muqorodah atau profit sharing bond. Obligasi ini diterbitkan untuk pembiayaan proyek yang menghasilkan uang atau proyek yang berpisah dari kegiatan umum perusahaan. Dan yang keempat adalah obligasi bagi hasil atau profit sharing bond. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang aktivitas bisnisnya sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan prinsip bagi hasil. Jenis ini diperbolehkan. Dan yang kelima adalah saham preferred atau preferred stock. Saham ini memiliki hak-hak istimewa seperti dividen tetap dan prioritas dalam likuidasi karena ada unsur pendapatan tetap seperti bunga. Hal ini dilarang menurut hukum Islam. Lalu, bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil dalam keuangan syariah? Nah, yang pertama ada profit sharing. Pada perbankan syariah, istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Dan yang kedua adalah revenue sharing. Dalam kamus ekonomi, revenue sharing adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang atau goods dan jasa-jasa atau service yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan atau sales revenue. Dalam mekanisme keuangan syariah ada macam-macamnya loh. Yang pertama, mekanisme keuangan syariah berbasis bagi hasil seperti mudharabah, mudharabah muqayyadah, dan musyarakah. Kemudian yang kedua, ada mekanisme keuangan syariah berbasis jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna. Mekanisme keuangan berbasis sewa menyewa seperti ijarah. Kemudian yang keempat, mekanisme keuangan berbasis titipan seperti wadiah. Dan yang terakhir, mekanisme keuangan berbasis pinjaman dan kebaikan. Ada qard dan qardul hasan. Nah, demikianlah penjelasan dari kami tentang instrumen dan mekanisme keuangan syariah. Semoga kalian mengerti ya. Cukup sekian dulu dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.